Ada satu vitamin yang bisa mempercepat penyembuhan lumpuh wajah pada Bell's palsy. Vitamin apa itu ya? Mari kita bahas. Di video ini, aku sudah menjelaskan bagaimana cara pengobatan Bell's palsy. Dua obat utama untuk penyakit Bell's palsy adalah kortikosteroid dan antivirus seperti asiklovir. Kerusakan saraf yang terjadi pada Bell's palsy memerlukan waktu yang cukup lama untuk sembuh, bahkan bisa sampai setahun loh. Penting banget nih untuk memperhatikan nutrisi dan vitamin yang masuk ke tubuh kita, yang bisa membantu penyembuhan sel-sel saraf wajah kita. Salah satu vitamin yang penting untuk sel saraf adalah vitamin B12. Ada 8 jenis vitamin B, yaitu ada B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, dan B12. Dari ke-8 vitamin B ini ada 3 yang berperan penting untuk menjaga kesehatan sistem saraf kita, yaitu vitamin B1, B6, dan B12. Nah, si B12 inilah yang bisa membantu regenerasi atau perbaikan dari saraf-saraf yang mengalami kerusakan. Selain membantu regenerasi sel saraf, vitamin B12 juga membantu pembentukan mielin atau selubung saraf yang fungsinya untuk mempercepat jalannya impuls saraf. Jadi bagaimana cara kita menggunakan vitamin B12 ini untuk mempercepat penyembuhan Bell's palsy? Caranya yang pertama bisa dengan menerima suntikan vitamin B12, yang kedua bisa dengan meminum suplemen yang mengandung vitamin B12, dan yang ketiga bisa dengan makan makanan yang tinggi vitamin B12. Ada beberapa penelitian yang telah menguji coba bagaimana efektivitas terapi vitamin B12 terhadap penyembuhan Bell's palsy. Penelitian pertama ini dilakukan pada tahun 1995, di mana 60 pasien Bell's palsy dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama menerima suntikan 500 mikrogram metilkobalamin alias bentuk aktif dari vitamin B12 sebanyak 3 kali seminggu dalam kurun waktu 8 minggu. Kemudian kelompok yang kedua menerima terapi steroid yaitu 60 mg prednisolon selama minimal 3 minggu, dan kelompok yang ketiga menerima terapi kombinasi yaitu metilkobalamin dan prednisolon. Hasil penelitiannya setelah 1 minggu terapi, kelompok nomor 3 yang menerima terapi kombinasi metilkobalamin dan prednisolon serta kelompok nomor 1 yang hanya menerima terapi metilkobalamin saja menunjukkan perbaikan gejala yang lebih signifikan daripada kelompok nomor 2 yang hanya diterapi dengan steroid. Secara rata-rata, kelompok nomor 1 dan nomor 3 yang diterapi dengan metilkobalamin ini hanya butuh waktu kurang lebih 2 minggu untuk pulih total. Sedangkan kelompok nomor 2 yang diterapi dengan steroid saja membutuhkan waktu lebih dari 9 minggu untuk bisa pulih total. Penelitian kedua dengan total 344 pasien Bell's palsy menemukan bahwa terapi suntikan vitamin B12 yang dikombinasi dengan akupuntur dapat meningkatkan kemungkinan pasien Bell's palsy itu pulih total dibandingkan dengan pasien yang diterapi dengan akupuntur saja. Vitamin B12 itu tidak bisa diproduksi oleh tubuh kita. Oleh karena itu, selain dari suntikan vitamin B12, kalian juga bisa mendapatkannya lewat mengonsumsi suplemen atau dengan makan makanan yang mengandung B12. Berikut ini akan aku jelaskan beberapa contoh makanan yang tinggi vitamin B12. Yang pertama ada jeroan, terutama organ hati dan ginjal daripada domba atau kambing itu tinggi vitamin B12 loh. Setiap 100 gram hati atau ginjal kambing itu mengandung hampir 3000% kebutuhan harian vitamin B12. Yang nomor 2 adalah kerang. Setiap 100 gram kerang mengandung hampir 4000% kebutuhan harian vitamin B12. Yang ketiga adalah ikan sarden. Setiap 150 gram sarden mengandung hampir 550% kebutuhan harian vitamin B12. Yang nomor 4 adalah sapi. Setiap 100 gram sapi mengandung hampir 250% kebutuhan harian vitamin B12. Pilihlah potongan daging sapi yang sedikit lemaknya dan lebih baik dimasak dengan cara dipanggang daripada digoreng. Yang nomor 5, sereal yang difortifikasi. Ini bisa menjadi pilihan bagi orang-orang yang vegetarian. Sebaiknya pilih sereal yang rendah gula tambahan dan tinggi serat atau gandum. Yang nomor 6 adalah ikan tuna. Setiap 100 gram tuna mengandung hampir 450% kebutuhan harian vitamin B12. Yang nomor 7 adalah ikan salmon. Setiap 178 gram salmon itu mengandung lebih dari 200% kebutuhan harian vitamin B12. Nomor 8 adalah susu.
susu. Kandungan vitamin B12 dalam susu itu berkisar antara 20-50% kebutuhan harian kita, tergantung dari masing-masing produk susu. Dan yang terakhir, nomor 9 adalah telur. Setiap 100 gram telur mengandung sekitar 45% kebutuhan harian vitamin B12. Kandungan vitamin B12 pada kuning telur lebih tinggi daripada putih telur loh. Baiklah, semoga informasinya bermanfaat buat kalian yang lagi mengalami Bell's palsy ya. Ngomongin soal kesehatan, ayo kita join grup Telegram aku. Kalian bisa search aja di Telegram grup Dok Lydia. Di sini kalian bebas tanya-tanya soal kesehatan. Dan terima kasih yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe channel ini ya. Bye bye.